Ya, pemirsa, Sekretaris Jenderal Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Hasto Kristianto memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada hari ini, Selasa 20 Agustus 2024. Hasto menjadi saksi dugaan suap pengadaan dan pemeliharaan jalur kereta di Ditjen Perkeretaapian Kemenhub. Sebelumnya Hasto sudah sempat dipanggil pada tanggal 16 Agustus, namun ia hadir tanggal 15 Agustus untuk meminta penjadwalan ulang. Sebagaimana diketahui, KPK sudah menetapkan 14 tersangka kasus dugaan suap DJKA Kemenhub terkait pembangunan proyek jalur kereta api di beberapa wilayah di Indonesia tahun anggaran 2018-2022. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah ada jurnalis Metro TV, Devi Syafira, yang akan melaporkan langsung dari gedung KPK. Devi, selamat siang. Apa saja yang ini kemudian digali oleh KPK dalam pemeriksaan kali ini? Ya, Anggi, Yohana dan juga pemirsa, sampai dengan saat ini Sekjen PDIP Hasto Kristianto masih menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK terkait dengan kasus dugaan korupsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA soal pengadaan proyek jalur kereta di beberapa wilayah Indonesia. Nah, Hasto Kristianto tadi tiba sekitar pukul 9.50 waktu Indonesia Barat didampingi dengan kuasa hukumnya, yakni Roni Talapesi dan juga Joy Tobing. Nah, apa saja kemudian yang akan digali KPK pada pemeriksaan hari ini? Tentunya soal keterlibatan Hasto Kristianto dalam kasus dugaan korupsi DJKA. Sementara itu, Hasto Kristianto menjelaskan duduk perkara terkait dengan pemanggilan hari ini bahwa salah satu tersangka DJKA pada saat itu menyimpan nomor handphone Hasto Kristianto. Nah, pada saat itu Hasto menjadi sekretaris tim pemenangan Jokowi Ma'ruf Amin pada tahun 2019. Nah, Hasto mendapatkan informasi dari rekannya yakni Adi Darmo yang pada saat itu menjadi kepala sekretariat pemenangan Jokowi dan juga Ma'ruf Amin bahwa ada satu rumah aspirasi yang dilakukan pendanaan secara gotong royong. Nah, salah satu pihak yang membantu inilah yang kemudian menjadi tersangka kasus DJKA dan juga menyimpan nomor Hasto Kristianto. Nah, inilah yang nantinya akan digali oleh KPK, apa keterlibatan Hasto Kristianto dalam kasus dugaan korupsi DJKA, mengapa ada nomor HP Hasto Kristianto di salah satu tersangka DJKA, dan lain-lain. Nah, selain itu Hasto Kristianto juga menegaskan bahwa pihaknya tidak terlibat sama sekali dalam kasus dugaan korupsi DJKA dan juga siap memberikan keterangan sejelas-jelasnya, sejujur-jujurnya kepada tim penyidik KPK. Nah, pada saat ditanya oleh awak media apa saja berkas yang dibawa Hasto Kristianto pada hari ini, ia tidak memberikan keterangan namun mengatakan akan berbicara jujur kepada tim penyidik KPK. Nah, selain itu kalau kita melihat dari kasus korupsi DJKA sampai dengan saat ini KPK telah menetapkan 14 tersangka dan salah satu tersangka memang belum diungkap identitasnya. Selain itu pada awal bulan ini tim penyidik KPK juga telah menggeledah sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Nah, terkait dengan pemanggilan Hasto Kristianto pada hari ini, sebelumnya Hasto sudah dipanggil KPK juga pada tanggal 16 Agustus 2024. Namun pada saat itu ia berhalangan hadir dan juga akhirnya datang ke KPK untuk meminta pemeriksaan lebih awal. Namun pada saat itu KPK menjadwalkan ulang pada hari ini. Anggi. Nah, Devi, apakah ada pernyataan tertentu dari Hasto yang disampaikan sebelum ia diperiksa? Ya, Yohana, tadi sebelum memasuki Gedung Merah Putih KPK, Hasto Kristianto sempat memberikan keterangan pers kepada awak media. Ia mengatakan akan mengatakan sejujur-jujurnya kepada tim penyidik KPK terkait dengan kasus korupsi DJKA yang melibatkan dirinya, kemudian juga akan berbicara sebenar-benarnya dan juga meminta awak media untuk menunggu usai pemeriksaan karena akan ada keterangan pers lanjutan, dan juga ia mengatakan soal kronologi ataupun duduk perkara secara singkat. Untuk selengkapnya kita dengarkan pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto berikut ini. Saat itu berdasarkan kebijakan dari Ketua Tim Pemenangan Bapak Erick Thohir dikatakan bahwa ada pihak-pihak sesama jajaran menteri yang kemudian bergotong royong. Dan kemudian bertemulah Pak Adi Darmo ini dengan Bapak Budi Karya Sumadi. Nah, setelah pertemuan itu ada penugasan terhadap Bapak Harno yang saat itu menjadi Kepala Biro. Lalu Saudara Adi Darmo mengirimkan handphone saya kepada Bapak Harno. Itulah
menurut Saudara Adi Darmo asal muasal mengapa saya diundang untuk diminta keterangan sebagai saksi. Apakah itu benar atau tidak? Disinilah tempat klarifikasi yang terbaik. Karena sikap kami ada dua hal. Yang pertama, berpedoman pada konstitusi kita. Undang-Undang Dasar 45 pasal 28D mengamanatkan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Karena itulah dengan niat yang baik sebagai warga negara yang punya tanggung jawab terhadap hukum, saya datang dan sikap saya tidak akan setengah-setengah. Sikap saya untuk memberikan keterangan yang sebaik-baiknya. Ya, demikian Yohana dan Anggi dari Gedung KPK, kembali ke Anda di studio. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.